Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Arif Hasanti, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Blora. Di sini saya akan melakukan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, Bapak fasilitator saya adalah Bapak Fajar Suryanto, SPD MPD. Kemudian Bapak pengajar praktik saya, Bapak Pujiono, SPD SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Ngampel dan Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Juga Ibu Emma Arkasanti selaku pemateri yang merupakan peserta CDP Angkatan 7. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpah karunia Allah pada hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam kegiatan Bu Emma di kegiatan CDP-nya, yaitu diskriminasi ya, dengan materi budaya positif. Tak lupa sholawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Rotul Fatihah bersama-sama. Acara selanjutnya yaitu acara inti, di mana Bu Emma akan menyampaikan materi tentang budaya positif. Kami persilahkan pada Bu Emma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu semua. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Perkenalkan di sini saya adalah Emma Arif Hasanti. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Blora. Di sini pada hari ini saya akan memberikan diseminasi tentang budaya positif. Sebagai tugas saya yaitu tugas membuat aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan dulu tentang materi-materi yang lalu, yaitu tentang tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup, bukan dasarnya, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Ini pengertian sebentar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara ya. Kemudian tentang budaya positif. Nah, ini pada materinya yaitu budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid
agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sini profil pelajar Pancasila itu ada 6, yaitu bisa dinyanyikan bersama-sama. Biasanya anak-anak itu sudah hafal semua ya. Tentang profil pelajar Pancasila: bernalar kritis, kreatif, kemudian bisa kita nyanyikan bersama-sama. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu adalah profil pelajar Pancasila. Selanjutnya konsep utama budaya positif, yaitu 1. Perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, 4. motivasi perilaku manusia, kemudian 5. restitusi atau posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, yang aman dan nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian, disiplin juga sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, ini ada pertanyaan tematik, setuju atau tidak setuju? 1. Pertanyaan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju, Bapak Ibu? Setuju. Ada yang setuju? Setuju semua? Ada yang tidak? Ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Jawab setuju ya. Nah, sekarang kita ke materi selanjutnya. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sekarang coba, ini ada gambar tangan. Coba Anda mengepalkan tangan. Nah, ini ada, diibaratkan ada A dan B. A adalah Anda, B adalah teman Anda. Nah, di sini kalian itu panjenengan semua ya. Ini di dalam genggaman tangan Anda ini ada sesuatu yang sangat berharga, yang harus Anda jaga, Anda lindungi, yang harus Anda benar-benar jaga. Nah, di dalam genggaman tangan Anda ini sesuatu yang berharga milik Anda. Nah, teman Anda satunya, teman Anda yang B, teman yang B ini ingin mengetahui, ingin membuka, ingin mendapatkan dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara, dengan bahkan bisa menghardik, mengancam, bisa merayu, bisa pun menyuap, akan membuka kepala tangan Anda. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan membukanya atau akan mempertahankan? Ya, Bapak, mempertahankannya. Kemudian, ayo Ibu, apakah Anda akan membukanya atau mempertahankan? Ini adalah benda yang berharga atau sesuatu yang berharga yang ada di genggaman tangan Anda. Apakah Anda akan membukanya, Bu? Buka? Ayo Bu, apakah Anda akan membuka atau mempertahankan? Jangan sampai orang lain tahu. Oh gitu. Oh gitu. Berarti yang digenggam ini bukan masih kalah berharga. Oh, masih kalah berharga seperti itu ya.
rayuannya lebih menggiurkan. Bisa. Nah, ini berkaitan dengan teori kontrol. Berarti ini yang bisa membuka genggaman tangan Anda ini, jenengan mau membukanya atau mempertahankannya, ini tergantung Anda sendiri, tergantung diri kita sendiri. Apakah kita itu mau membukanya? Kita yang bisa mengontrol sendiri. Apakah kita itu mau membuka atau memberikannya? Apakah kita mau tetap mempertahankan? Itu adalah kontrol kita sendiri. Nah, jawaban jenengan tadi berbeda-beda ya. Ada yang membuka, ada yang mempertahankan. Itu bergantung pada diri kita masing-masing, benar, sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Tadi Bu Ani bilang sesuatu yang saya genggam tidak begitu berharga, lebih berharga yang lain, berarti dilepas. Nah, kemudian Bapak bilang Pak Hartoyo tadi harus dipertahankan karena ini benar-benar berharga. Nah, ini menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ini seperti ini. Pada dasarnya kita itu tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru itu sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Nah, hal demikian itu terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Berarti jika Anda membuka tangan tadi, berarti Anda dikontrol oleh orang lain, seperti itu. Kemudian saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Itu ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, dari mana ya? Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara yang halus untuk menyampaikan pesan yang negatif. Nah, itu adalah ilusi, padahal itu negatif untuk mereka, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Seperti itu. Itu adalah ilusi penguatan positif yang bermanfaat. Jadi akan bisa dia menyadarinya, bisa juga malah dia sangat bergantung. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Adapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerjanya. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, ini adalah ilusi kontrol tadi. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol?
menurut Stephen R. Covey, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita itu perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas kenyataan. Siapakah sesungguhnya yang memiliki kontrol? Siapa ya yang memiliki kontrol? Stimulus responnya, kemudian ada teori kontrol atau pilihan. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal teori kontrolnya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi tidak yang buruk itu dicek buruk seperti itu. Kemudian stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Model berpikir menang atau kalah. Padahal teori kontrolnya adalah model berpikir menang, menang, menang. Seperti itu. Itu adalah tentang stimulus respon dan teori kontrol. Kemudian disiplin positif. Teori kontrol atau teori pilihan Dr. William Glasser. Di sini ada teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, makna disiplinnya, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan, yaitu apa? Teori motivasi. Satu, teori motivasi untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini ada nilai-nilai kebajikan universal dan nanti ada keyakinan kelas. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini ada 5 posisi kontrol, yaitu 1 sebagai penghukum, 2 membuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan kelima adalah sebagai manajer. Di sini akan muncul segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan itu adalah bertahan hidup, kemudian penguasaan, yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima, yang keempat kesenangan, yang kelima adalah kebebasan. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Sekarang kita ke materi disiplin. Apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai.
Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Sikap atau perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Tiga, bernalar kritis. Empat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Kemudian kreatif. Itu adalah profil pelajar Pancasila. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Motivasi itu ada motivasi eksternal dan juga internal. Motivasi eksternal, pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini adalah timbul dari luar ya, eksternal. Kalau tidak dilakukan bagaimana ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, ini berarti motivasinya dari luar juga, ingin mendapatkan sesuatu ya. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi ingin mendapatkan imbalan. Kemudian motivasi internal yang kedua, itu adalah tujuan disiplin positif. Untuk menghargai diri kita sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini motivasi internal, bukan dengan teori kontrol tadi, dan ada tujuan disiplin positif juga. Merdeka. Merdeka itu apa? Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfikon. Ada dampaknya ya. Satu, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kedua, penghargaan itu bisa menghukum. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Keempat, penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, ini adalah, jadi penghargaan itu bisa termasuk hukuman tadi. Penghargaan itu bisa menghukum, kemudian bisa mengurangi ketepatan. Penghargaan juga bisa menjadi tidak efektif, bisa merusak hubungan, bisa menurunkan kualitas,
bisa mematikan kreativitas dan mengurangi motivasi intrinsik. Kemudian sekarang ini ada tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah ini tindakan guru misalnya, nanti jangan jawab apakah termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah sekarang di sini ada jawabannya. Ya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat termasuk hukuman. Ya 100 kali kalimatnya ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali padahal terlambat hadir di sekolah termasuk hukuman. Murid diminta push up 15 kali juga hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air juga konsekuensi. Kemudian murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah termasuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat pelajaran PJOK itu konsekuensi karena ini pelajaran PJOK ini Bukan dengannya? iya. Terlambat aja. Jadi bisa disimpulkan iya. Tes. Jadi berarti bisa disimpulkan hukuman atau konsekuensi. Hukuman itu bisa bagaimana? Kalau hukuman antara hukuman dan konsekuensi, apa bedanya itu? Kalau hukuman itu bisa berupa fisik, ya, push up itu juga kan fisik. Kemudian kalau lari, misalkan hanya telat pelajaran biasa atau tidak mengerjakan tugas itu juga termasuk hukuman. Tapi kalau ini adalah konsekuensi karena pada mata pelajaran PJOK. Jadi konsekuensi itu sudah diatur, sudah terjadi antara guru dan juga murid sudah sudah ada keyakinannya tadi seperti itu. Itu konsekuensi itu bentuk tanggung jawab kita melakukan kesalahan harus ada konsekuensinya. Kita lanjutkan perbedaan ini hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kemudian hukuman membuat anak sakit fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian hukuman anak akan membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak itu menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu adalah paksaan. Kalau konsekuensi itu adalah stimulus tanggapan kesadarannya. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri.
agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman adalah konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Jadi istilahnya kayak bodohi seperti itu ya. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi itu anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau tempoh, hanya sementara saja. Tapi kalau hukuman itu bisa lama dan anak sakit hati seperti itu ya. Nah, ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Penghargaan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. 2. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi nanti kalau tidak diberi sesuatu, dia tidak mau, seperti itu. Yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi hanya ingin mendapatkan penghargaan saja, bahwa yang kita lakukan itu baik, itu jika itu dia tidak menyadarinya karena hanya membutuhkan penghargaan. Penghargaan itu tidak efektif. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jadi melakukan itu nanti akan dapat penghargaan, berarti tidak efektif ya. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Ini berarti penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan perusak hubungan. Nah, memberikan penghargaan kepada siswa itu bisa mengakibatkan rasa iri kepada orang lain, kemudian kepada temannya. Motivasi hanya sesaat untuk menyenangkan guru saja, kemudian menciptakan persaingan di kelas. Ini penghargaan merusak hubungan. Itu tadi bentuk-bentuk penghargaan tadi ya. Kemudian bentuk program kebajikan atau apresiasi. Apresiasi adalah penilaian positif yang diberikan seseorang terhadap orang lain, atau bisa juga terhadap sesuatu yang dia kerjakan. Selain pekerjaan, apresiasi juga lekat dengan segala hal yang berhubungan karya seni, karya sastra, atau karya-karya lainnya. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, perlu diingat beberapa hal, yaitu beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Kemudian, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada prosesnya. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembuka. Kemarin saya perhatikan murid baru di kelas kita. Kemudian saya menghargai. Nilai kebajikannya adalah kepedulianmu. Situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk sesuatu. Nah, ini nilai kebajikannya adalah rasa tanggung jawabmu. Situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi ini adalah nilai-nilai kebajikan pada situasi tertentu. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih
kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Goseng 2004. Di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal itu adalah termasuk hukuman. Identitas gagal adalah hukuman. Kemudian identitas sukses itu disiplin, yaitu konsekuensi dan restitusi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya itu sesuatu itu harus terjadi. Restitusi merupakan sebuah pilihan. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang, itu hukuman. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Kemudian restitusinya menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Hukuman, korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi, korban diabaikan. Restitusi, korban mendapatkan ganti. Hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensi, murid dan atau anak dibuat tidak nyaman. Restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi, hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensi, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Hukuman, peraturannya adalah kamu harus. Kemudian kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kemudian restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Hukuman, murid atau anak akan membenci peraturan. Konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Kemudian restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi hukuman itu negatif ya. Hukuman itu negatif. Kalau konsekuensi itu netral, kemudian restitusi itu adalah positif. Hal positif. 9 ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hukuman. 3. Tawaran, bukan paksaan. 4. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ciri-ciri restitusi. Sekarang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, ini untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan. Keyakinan-keyakinan itu lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Biasanya kalau di kartu ini itu biasanya itu akan tidak enak ya. Nah,
memperbaiki diri. Nah, ini ada lingkaran. Lingkaran yang paling kecil yaitu peraturan kelas. Jadi kita ciptakan sesuatu hal kecil yang baik di peraturan kelas dulu, kemudian membuat keyakinan kelas, kemudian setelah membuat keyakinan kelas tadi akan terjadi timbul lingkungan yang positif, kemudian akan muncul lagi yang lebih besar yaitu budaya positif. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Apakah kesepakatan kelas? Di sini ada contoh kesepakatan kelas. Datang tepat waktu mengucapkan salam. Kemudian menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, kemudian tertib. Kesepakatan kelas, kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid dan semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, ini adalah contoh kesepakatan kelas. Kemudian kegiatan pendalaman keyakinan kelas berdasarkan tabel T dan Y. Hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Nah, ini diisikan dalam tabel T dan Y. Itu ada tabel Y, terdengar, kemudian terlihat dan berperilaku. Bekerja, terdengar, terlihat dan berperilaku. Kemudian hormat itu tampak seperti dan tidak tampak. Kalau tabel T itu tampak seperti ini, tampak seperti ini. Seperti itu. Kemudian hormat terlihat, terdengar satu orang berbicara. Yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima kasih di kata-katanya ya. Tolong ya, bisa permisi, boleh saya pinjami, nanti akan saya kembalikan. Terlihat empati terhadap perasaan orang lain. Kemudian memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Kemudian mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik, kemudian berperilaku, tersenyum dengan ramah, kemudian memberikan salam hormat, berjabat tangan, kemudian bisa meletakkan tangan di atas dada atau saling ya. Kemudian memberikan ruang bekerja. Kemudian postur tubuh yang tenang. Itu adalah contoh hormat. Kalau hormat berdasarkan tabel T, tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering datang terlambat. Kemudian menyapa teman dan guru setiap hari, tidak tampak seperti tak acuh kepada teman dan guru. Tampak seperti mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Tidak tampak tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Itu seperti itu. Kemudian bekerja, tekun bekerja dan menyimak guru. Yang tidak tampak tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Menjalankan tugas tepat waktu. Kemudian yang tidak tampak tugas itu tidak diberikan. Nah sekarang peraturan. Termasuk apa ya? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu adalah keyakinan dari keyakinan kelas untuk tanggung jawab. Kemudian dilarang
adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu berarti keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, berarti keyakinannya kelas adalah tentang kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, berarti menghormati orang lain dan bersabar. Menggunakan masker, berarti keyakinannya menjaga kesehatan dan keselamatan baik itu diri dan juga orang lain. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu adalah keyakinan kelasnya keselamatan dan keamanan. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 4. 1. Kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua, kesenangan, penguasaan dan juga kebebasan. 5. Posisi kontrol. Yes. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol tadi adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, kalau penghukum dan pembuat rasa bersalah itu adalah identitas gagal, yaitu kontrol dari luar tadi. Sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah itu adalah identitas gagal, kontrol dari luar, yaitu bisa menghindari hukuman. Contohnya, guru berbuat menghardik, kemudian menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ya. Kemudian hasilnya, anak akan memberontak, menyalahkan orang lain, kemudian juga berbohong. Kemudian kaitan dengan dunia yang berkualitas. Murid mengatakan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kemudian dampaknya pada murid mengulangi kesalahan lagi. Nah, itu adalah sebagai penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Guru berceramah dan mengatakan seharusnya kamu tidak. Kemudian ibu kecewa dengan kamu seperti ini. Kemudian guru berkata, kamu sudah tahu kan, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres dan macam-macam lagi. Kemudian hasilnya menyembunyikan. Jadi anak itu akan menyembunyikan, akan menyangkal dan juga akan berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid itu meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid akan berkata, maafkan saya bu, maafkan saya. Kemudian dampaknya adalah merasa rendah diri. Nah, ini adalah identitas gagal dari posisi kontrol, penghukum dan juga pembuat rasa bersalah. Kemudian identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar lagi, yaitu mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Posisi kontrolnya sebagai teman atau dan juga pemantau. Sebagai teman, guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian guru berkata, jadi ini sebagai temannya ya, dia ibaratkan sebagai temannya. Ayolah lakukan ini demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu ini seperti itu. Hasilnya anak akan ketergantungan. Kemudian kaitannya dengan dunia luar, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia yang berkualitas. Kemudian murid berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Kemudian dampak pada murid akan lemah, tidak mandiri dan akan tergantung. Kemudian posisi kontrol pemantau. Guru berbuat menghitung dan mengukur.
Kemudian guru berkata, apa peraturannya? Kemudian hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Kaitan dengan dunia yang berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan, dan hukum di dunia yang berkualitas. Kemudian murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Dampak pada murid adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi dia ingin mendapatkan penghargaan atau hadiah. Kemudian identitas berhasil atau sukses, kontrol dari dalam dirinya. Menghargai diri sendiri, hasilnya adalah karena dia menghargai dirinya sendiri. Ini adalah posisi kontrol yang terbaik, yaitu sebagai manajer. Guru berbuat, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian hasilnya akan menguatkan pribadi murid itu. Jadi kepribadian murid akan lebih kuat. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dampaknya adalah murid itu mengevaluasi diri, bagaimana caranya memperbaiki diri. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol. Nah, saya dan juga panjenengan semua berusaha untuk memilih posisi yang mana kira-kira? Apakah sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, memantau, ataukah sebagai manajer? Sebagai manajer yang paling baik adalah sebagai manajer. Jadi memang sulit sekali. Memang diakui ya Bu ya, memang sangat sulit sekali. Saya juga seperti itu. Jadi kita bersama-sama di sini berusaha untuk memperbaiki diri, berperilaku posisi kontrol sebagai manajer, posisi yang terbaik. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti posisi kontrolnya membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu berarti sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Itu berarti posisi sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu sebagai pemantau, jadi diberikan hadiah. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu sebagai manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir, berarti dijudge seperti itu. Itu adalah penghukum. Nah, kita ini bergerak di antara lingkaran ini: peraturan, pemantau, konsekuensi atau hadiah, kemudian nilai-nilai, manajer, dan memperbaikinya. Kita akan selalu berusaha untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita ya. Segitiga restitusi sekarang. Di sini saya akan menanyakan video segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di kelas saya. Sebentar, videonya belum muncul. Kemarin video budaya positif penerapan segitiga restitusi di kelas saya. Untuk tugas kemarin.
Ini kasus pertama terlambat datang ke sekolah ya. Kemudian nanti ada kasus-kasus lagi. Sebenarnya banyak kasus-kasus itu yang harus kita selesaikan supaya anak itu yakin, membuat keyakinan. Ini adalah kasus 2, yaitu tidak mengerjakan tugas, lupa mengerjakannya. Dan sekali kasus gitu ya. Saya senang sekali sudah diajak berdiskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Saya tidak akan terlambat lagi masuk sekolah. Saya juga akan lebih mandiri dan disiplin. Terima kasih, Bu Eman. Adalah penerapan disiplin positif di sekolah saya, keyakinan kelas. Tadi anak-anak membuat kesalahan, kemudian kita gunakan segitiga restitusi untuk menstabilkan mereka. Segitiga restitusi itu ada 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan juga menanyakan keyakinan mereka. Menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian validasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian menanyakan keyakinannya, nilai-nilai apa saja yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah segitiga restitusi.
Menstabilkan identitas itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik kepada dirimu sendiri? Selanjutnya, validasi kebutuhan. Itu membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasarnya yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kemudian kesenangan atau bertahan hidup. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, seperti itu kata-katanya. Kemudian menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Kemudian apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu adalah contoh pertanyaan untuk menanyakan keyakinan. Intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau dan manajer. Pertanyaannya, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Seperti itu. Kemudian, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu siap untuk memulai? Kemudian peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Kemudian apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Nah, ini adalah contoh beberapa pertanyaan. Sekarang pelaksanaan aksi nyata budaya positif di kelas saya. Menciptakan budaya positif dengan membuat keyakinan kelas. Jadi seperti lingkaran tadi, kita buat keyakinan di kelas kita dulu. Maunya anak itu seperti apa? Seperti itu, kita buat keyakinan kelas dulu. Di sini ada video.
tadi adalah video tentang keyakinan kelas yang sudah saya lakukan di kelas saya. Bapak Ibu guru bisa juga membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing supaya anak itu menjadi lebih jadi dia itu sadar dia sudah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas tadi, sehingga anak-anak itu tidak akan tidak akan melanggarnya sesuai dengan kesepakatan itu. Nah, kalau dilanggar itu nanti ada konsekuensinya, jadi bukan hukuman. Konsekuensinya itu yang mereka yang buat sendiri seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Demikian tadi adalah materi budaya positif yang sudah saya sampaikan semuanya tadi. Semoga bisa bermanfaat baik untuk kita semua, untuk Bapak Ibu guru dan juga untuk anak-anak dan juga untuk sekolah kita. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan waktu. Terima kasih Bapak Ibu guru. Semoga sekolah kita semakin lebih maju lagi, lebih baik lagi dan akan melaksanakan atau menciptakan budaya positif yang baik di sekolah kita. Oke. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Terima kasih Bu Emma atas materi yang sudah diberikan kepada kami. Ternyata begitu banyak hal yang kita pelajari hari ini yang sebelumnya tidak kita tahu. Akhirnya melalui diseminasi ini kita menjadi banyak tahu. Ternyata dalam mengajar kita itu banyak kesalahan selama ini ya. Akhirnya tercerahkan oleh Bu Emma tadi. Monggo Bapak Ibu jika ada pertanyaan atau apa yang ingin disampaikan, monggo silakan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bu Emma selaku sukses dan siap untuk merekrut teman-teman menuju angkatan 8 dan sebagainya. Dan terima kasih. Ternyata kita seperti kuliah tadi kurang lebih 1 jam, banyak manfaatnya. Dan budaya positif memang perlu, karena sekarang ada namanya ramah terhadap anak. Jadi anak itu bukan anak kita sendiri, tapi banyak yang di depan pada kita. Maka kita seyogianya memperlakukan mereka seperti anak kita sendiri. Ya, ada namanya anak itu bagus. Selama ini kita kadang-kadang misunderstanding terhadap guru adalah segalanya. Sekarang bukan. Jadi guru itu kalau di era saya pada waktu tahun 70-an itu sering menghukum, hingga produk-produk murid selanjutnya kadang-kadang kita sebenarnya jadi guru aku tak hukum muridku, jangan seperti itu. Jadi tiada dendam, tidak boleh. Jadi ternyata tadi itu yang bermanfaat. Jadi selama ini kita hanya tahu bahwa yang menghukum siswa memberikan sanksi, dan ternyata nilainya malah negatif. Kemudian tadi ada konsekuensi untuk sebabnya netral. Yang terakhir tadi itu yang ternyata kita baru tahu. Restitusi itu yang kita harapkan bisa menjadi seorang manajer, jadi guru bisa membuat positif, juga budaya positif di sekolah, di kelas itu agar itu selalu hidup. Dan memang pada pikirnya kita manusia, tubuh kita itu terdiri dari ion-ion yang berpositif.
kalau ada negatif saya untuk mesti konsep seperti itu. Maka karena cairan kita itu banyak yang mengandung yang positif, maka kita harus berbuat yang positif. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan dapat manfaat bagi kita semua. Oke, sekian. Terima kasih Bapak untuk pemberian penguatannya, ya. Memang saya juga sejak ikut guru penggerak ini baru tahu seperti itu. Dari zaman dulu memang seperti itu ya. Teorinya itu kita kalau anak melakukan kesalahan itu kita menghukum secara tidak langsung, secara tidak sadar kita itu seperti itu sebagai penghukum, ya. Nah, mulai sekarang kita budayakan hal-hal yang positif supaya tidak menghukum anak lagi. Kita beri mereka itu penguatan supaya bisa kita berikan kepada anak supaya mereka itu bisa meyakini apa yang sudah dia buat keyakinan itu, kemudian dia itu menerapkannya, dan kalau memang dia melakukan kesalahan itu dia akan tahu konsekuensinya dengan kesadaran dirinya sendiri. Jadi bukan kita yang menghukum harus seperti ini atau bagaimana, ya. Apalagi hukuman yang berupa fisik, jangan sampai, ya. Terima kasih untuk Bapak untuk motivasinya juga. Monggo ibu-ibu yang lain kalau ada. Sudah tidak ada, oke, terima kasih. Waktu saya kembalikan Bu Ani. Terima kasih. Demikian tadi sudah ada tanggapan dari Pak Hartoyo yang sudah seperti yang Pak katakan tadi. Semoga kita bisa menemukan budaya positif seperti yang sudah disampaikan dan menyelenggarakan sekolah ramah anak. Betul ya Pak? Karena banyaknya manfaat dari guru penggerak ini sudah disampaikan oleh Bu Emma tadi. Monggo ibu-ibu kita mendaftar. Kita lanjutkan mendaftar. Betul ya? Terima kasih Bapak Ibu semua. Semoga kegiatan kita pada ini bermanfaat bagi kita dan anak didik kita semua. Dan untuk sekolah kita ke depannya agar lebih maju lagi. Ya, bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya selaku pembawa acara dan Bu Emma selaku materi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.